Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Apa-Apa. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul kewajiban membawa alat dan wadah makan sendiri bagi Sivitas Universitas Pertamina sebagai usaha mengurangi sampah. Berikut merupakan anggota kami. Selanjutnya situasi terkini, di mana Universitas Pertamina menghasilkan begitu banyak sampah non-organik setiap harinya, seperti sampah kemasan makanan, minuman, dan alat makan yang digunakan sehari-hari. Masih sedikit penggunaan alat makan dan minum reusable dari rumah, sehingga menghasilkan timbulan sampah yang begitu banyak yang dihasilkan oleh wadah makan atau alat makan sekali pakai. Hal ini akan berdampak pada kondisi TPA dan pelestarian lingkungan di sekitar Universitas Pertamina. Kemudian biaya dan evaluasi. Di konteks ini kita dapat menghitung berapa banyak sih biaya yang dapat dihemat untuk Universitas Pertamina dalam menghemat biaya dalam pengelolaan sampah serta dan juga bagi untuk penjual makanan di kantin Universitas Pertamina. Lalu juga kita menggunakan prinsip yang mana prinsip equality, yang mana kita dapat menerapkan kebijakan tentang melarang membawa wadah sekali pakai untuk seluruh sivitas. Kemudian prinsip kedua itu kompensasi, mana kita memberikan apresiasi kepada sivitas yang telah melakukan kebijakan tersebut secara teladan. Hal ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat ke seluruh pihak dan juga menghemat menghemat biaya yang dikeluarkan dan juga mengurangi dampak negatif serta kerugian secara merata dan adil. Pada metode CVM yang kami gunakan di sini kami menggunakan willingness to participate, di mana pertanyaannya itu berapa banyak dalam satu minggu Anda bersedia membawa wadah dan alat makan reusable sendiri. Terdapat 4 opsi jawaban di sini. Yang pertama 0 kali seminggu, lalu 1 kali seminggu, 3 kali seminggu, dan terakhir itu lebih dari 3 kali seminggu. Lalu pada willing to participate ini kami menggunakan pertanyaan kami menggunakan closed-ended question, yang mana hal yang dinilai di sini behavior atau attitude-nya itu adalah kebiasaan sivitas upper dalam membawa alat dan wadah makan. Yang kedua, kebiasaan sivitas upper dalam membeli makan di kantin. Yang ketiga, tanggapan sivitas upper terhadap kebijakan mewajibkan membawa alat makan. Itu merupakan kuesioner yang diberikan kepada responden terkait dengan jenis yang kewajiban membawa alat dan wadah makan sendiri bagi sivitas Universitas Pertamina sebagai usaha mengurangi sampah. Itu beberapa pertanyaan tersebut terkait membawa alat dan wadah makan kampus, jajan di kantin, wadah yang digunakan ketika jajan kantin, apa mengetahui dampak tempat makan styrofoam atau kotak terhadap lingkungan, sudah mendapat tempat makan reusable dalam membantu mengurangi sampah organik, mulai dari kewajiban membawa alat makan sendiri yang bersedia, serta seberapa banyak dalam satu minggu bersedia membawa alat makan sendiri. Beberapa pertanyaan terkait informasi responden, terkait nama, kategori universitas, program serta program studi. Berikut merupakan pertanyaan terkait CPL, seberapa paham terkait inovasi serta seberapa besar ide yang diberikan berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat. Adapun hasil dari pengisian kuesioner ini terdapat 100 responden yang mengisi dari kuesioner. Yang pertama adalah sebanyak 76 responden mengatakan pernah membawa alat dan wadah makan ke kampus, dan selanjutnya 78% responden yang bisa dijajan di kantin. Sebanyak 26% responden menggunakan kotak karton sebagai wadah dan barang terlihat di kantin. 28% mengetahui dampak terhadap makan styrofoam atau kotak karton terhadap lingkungan, serta 55 responden merasa membantu menggunakan makan reusable dalam mengurangi sampah organik, serta 99% responden bersedia menggunakan alat makan serta wadah sendiri apabila diberikan sebuah kewajiban. Dan selanjutnya merupakan sebanyak 32% responden lebih dari 3 kali dalam seminggu membawa alat makan sendiri, 1 kali dalam 1 minggu 30%, 3 kali dalam seminggu 29%, serta 0 kali dalam satu minggu sebanyak 7%. Kategori sivitas universitas yang mengisi sebanyak 99% mahasiswa, program studi yang mengisi teknik komunikasi, manajemen elektro, kimia, serta teknik lingkungan. Terus selanjutnya seberapa pemahaman terkait inovasi yang disampaikan, 24% memilih 5, serta ide yang diberikan berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Sebanyak 52 responden memberikan poin ini.
Adapun apabila kewajiban untuk membawa alat dan wadah makan sendiri di Universitas Pertamina dapat menimbulkan dampak positif dan negatif untuk aspek lingkungan dan ekonomi. Untuk dampak lingkungan sendiri, dampak positifnya adalah yang pertama, dapat mengurangi timbulan sampah dan emisi dari penanganan limbah. Yang kedua, pembuatan kotak makan sekali pakai yang terbuat dari karton itu terbuat dari pohon, sehingga pelarangan penggunaannya dapat mengurangi penebangan pohon dan penggunaan air untuk proses pembuatannya sebagai bahan bakunya itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi emisi dan limbah dari proses produksi wadah dan alat makan sekali pakai. Sedangkan untuk dampak negatifnya adalah wadah dan alat makan yang dapat berulang kali digunakan itu perlu dicuci, sehingga penggunaannya membutuhkan air yang lebih banyak. Sedangkan untuk aspek secara ekonomi, dampak positifnya adalah yang pertama, mengurangi biaya pembelian wadah dan alat makan bagi penjual makanan di kantin Universitas Pertamina. Yang kedua adalah mengurangi biaya kelola sampah bagi Universitas Pertamina. Sedangkan untuk dampak negatifnya, yang pertama adalah meningkatkan biaya air dan sabun untuk mencuci alat makan yang dibawa oleh Sivitas Akademika Universitas Pertamina. Yang kedua, penjual wadah dan alat makan sekali pakai dapat kehilangan pembeli atau konsumen. Yang ketiga adalah membutuhkan biaya untuk sosialisasi program apabila digunakan media cetak seperti poster, stiker, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, Sivitas Akademika Universitas Pertamina perlu mengeluarkan biaya untuk membeli wadah dan alat makan pribadi yang dapat digunakan sehari-hari. Jadi, dampak sosial dari kegiatan kami adalah menciptakan kebiasaan baru dan juga meningkatkan kesadaran lingkungan di kawasan kampus. Dan kesimpulannya adalah sebagian besar responden lebih sering jajan di kantin menggunakan kotak karton sebagai wadah makanannya. Tapi, sebagian besar responden pernah membawa tempat makan sendiri. Sebagian besar responden mengetahui dampak lingkungan dari penggunaan kotak karton dan juga styrofoam. Dan mereka berpendapat bahwa penggunaan tempat makan reusable dapat mengurangi sampah non-organik. Dan juga sebagian besar responden setuju apabila diadakan kewajiban membawa tempat makan sendiri, dan sebanyak 33% dari responden bersedia membawa alat makan sendiri 3 kali atau lebih dalam seminggu. Dengan mendorong Sivitas kampus untuk secara aktif berpartisipasi dalam mengurangi sampah akan membentuk budaya keberlanjutan yang lebih luas. Dengan membawa alat makanan pribadi, kampus dapat mengurangi jumlah sampah wadah makan sekali pakai yang dapat memberikan kontribusi langsung terhadap upaya pengelolaan limbah dan menjaga keberlanjutan lingkungan kampus. Terima kasih.